pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Puji Tuhan dan sungguh sukacita sekali dapat menjumpai Anda kembali melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan di TVRI Sumatera Utara. Pada minggu ini Mimbar Agama Kristen Protestan akan diisi dan dilayani dari Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Tanjung Sari, Medan. Pada minggu ini, Mimbar Agama Kristen Protestan mengangkat tema yang berjudul Kamu adalah Surat Kristus melalui perenungan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Bersama dengan saya Jessica Sejabat yang akan menemani Anda 1 jam ke depan di Mimbar Agama Kristen Protestan. Pemirsa yang terkasih, di sini juga kita sudah kehadiran 2 narasumber dari HKBP Tanjung Sari, Medan. Langsung saja saya perkenalkan sekaligus saya sapa narasumber kita yang pertama ada Amang Pendeta Manapar Manaharapan Jahitan STHMM. Shalom, apa kabar Amang? Kabar baik, shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Amang silahkan untuk menyapa pemirsa kita yang di rumah saat ini. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa melalui siaran Mimbar Agama Kristen di TVRI Sumatera Utara. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus memberikan apa yang kita butuhkan pada hari ini. Shalom, Horas. Terima kasih Amang. Berikutnya saya akan perkenalkan kembali narasumber kita yang kedua ada Amang Pendeta Lambok Buring STH. Shalom, apa kabar Amang? Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Kristen dimanapun berada. Tuhanlah yang memberkati kita dalam mengikuti kegiatan kita dalam Mimbar Agama Kristen hari ini. Shalom. Baik pemirsa, demikianlah perkenalan singkat kita bersama dengan kedua narasumber kita hari ini dari HKBP Tanjung Sari, Medan. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sejenak kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Deborah HKBP Tanjung Sari, Medan dengan lagu yang berjudul Doa Bapa Kami. Selamat menyaksikan. Dikuduskanlah nama
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu jemaat Kristus dimanapun berada pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Mimbar Agama Kristen pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua ke jemaat Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari sesuatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan, renungan khotbah kita pada Mimbar Agama Kristen hari ini adalah surat Rasul Paulus yang kedua ke jemaat di Korintus, dapat dikatakan sebagai surat pribadi daripada Rasul Paulus. Karena dalam hal ini Paulus banyak memberitakan tentang pengalamannya dalam melaksanakan pekabaran Injil kepada seluruh daerah dan secara khusus di jemaat di Korintus. Banyak hal tantangan yang dia hadapin. Banyak hal rintangan yang dia jumpain. Bahkan ketika kerasulan Paulus dipertentangkan oleh orang-orang pada saat itu. Bahkan para pengajar-pengajar sesat berniat untuk bagaimana menghancurkan karakter Paulus sendiri. Oleh sebab itu mereka meminta keabsahan legalitas daripada Rasul Paulus itu sendiri. Karena selama ini Paulus itu mereka kenal adalah seorang yang mengejar para pengikut-pengikut Kristus. Paulus itu seorang yang memang melakukan penganiayaan terhadap para pengikut-pengikut Kristus di berbagai daerah. Karena memang Paulus memiliki sebuah surat yang hasil dari sidang Majelis Sanhedrin pada saat itu. Sehingga dia mengejar dan menangkap dengan tujuan agar pekabaran Injil, agar berita tentang keselamatan Kristus Yesus itu terhentikan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya Paulus dalam suratnya yang kedua ke jemaat Korintus hendak mengatakan tentang siapa dia dan bagaimana dia sebenarnya. Karena itu saudara-saudara, Paulus itu memberikan sebuah pembelaan kerasulannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di awal tadi
bahwa orang-orang menuntut keabsahan daripada kerasulan Paulus sendiri. Mereka meminta untuk Paulus menunjukkan yang namanya surat pujian. Karena dengan surat pujian tersebut, maka dia diakuin sebagai seorang rasul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang dalam hal ini yang diartikan oleh mereka di zaman sekarang adalah Paulus harus memiliki sebuah sertifikat, sebuah surat, di mana surat tersebut itu yang mengabsahkan dia sebagai rasul, sehingga pekabaran Injil, pengajarannya sah untuk diterima oleh setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar fungsi surat itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah memberitahukan, menyatakan, dan bahkan menginformasikan, menegaskan sesuatu hal bahwa ada yang kita harus perhatikan dan dengarkan. Karena itu saudara-saudara, sertifikat surat itu penting sekali untuk ditunjukkan oleh Paulus kepada orang-orang pada saat itu. Itu sebabnya dalam nats kita ini Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa dia tidak mencari sebuah surat dan ingin menunjukkan sebuah surat yang tertulis surat pujian agar dia diterima sebagai rasul. Tetapi Paulus mengatakan keabsahannya sebagai seorang rasul pada saat itu dia tunjukkan dan dia beritahukan itu pada jemaat di Korintus sendiri. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah surat Kristus. Mengapa dikatakan mereka sebagai surat Kristus? Karena jemaat di Korintus adalah orang-orang yang menerima pekabaran Injil, adalah orang-orang yang menerima tentang berita sukacita, berita keselamatan yang dari Yesus Kristus sendiri. Mereka percaya, mereka mengimanin apa yang disampaikan oleh Paulus. Mereka menjadi pengikut Kristus dan mereka mau untuk dibaptis. Hal itu menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang pengikut Kristus dan mereka menyatakan sebagai surat daripada Korintus, surat daripada Kristus. Karena itu saudara-saudara, Paulus mau mengatakan kamulah surat Kristus. Yang artinya bahwa di dalam kehidupan mereka orang-orang Korintus terlihat nyata Kristus Yesus yang mereka percayain. Melalui mereka menemukan bahwa Kristus itu juru selamat. Melalui mereka menemukan sebuah kehidupan yang kekal. Karena di dalam diri mereka Kristus nyata. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Paulus dikatakan sebagai surat daripada Kristus. Surat yang memang tidak ditulis secara tinta, tetapi surat yang tertulis dengan Roh Allah. Dengan artinya bahwa mereka surat yang aktif dan produktif. Surat yang memang melihatkan keimanan mereka dimanapun mereka berada. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini juga kalau kita merenungkan bahwa Paulus telah menjadikan mereka surat Kristus, maka Paulus meminta mereka untuk hidup secara apa yang diinginkan Kristus dalam hidup mereka. Mereka harus mengasihin dan menyayangin sesama umat manusia. Saudara-saudara, dalam hidup kita saat ini, kita juga harus menyayangi kehidupan kita, menyayangi orang lain, karena kita adalah jemaat atau surat daripada Kristus. Gereja juga adalah surat daripada Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi pada saat ini HKBP
telah melakukan pekabaran Injil, maka HKBP juga telah menyatakan hari ini 125 tahun. Artinya surat Kristus telah sampai kepada seluruh makhluk dilakukan oleh jemaat di dunia ini. HKBP merayakannya itu pada saat ini. Kita semuanya harus menjadi surat-surat Kristus dimanapun dengan menunjukkan keimanan kita masing-masing. Kamu adalah surat daripada Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah jadikan kami sebagai surat-surat Kristus. Dengan kehidupan kami akan menyatakan kepada dunia ini hidup kami karena Kristus Yesus. Dan dalam hidup kami, Kristus nyata sudah menyelamatkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan dengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Deborah HKBP Resort Tanjung Sari, Pararma Ngolukon. Terima kasih pemirsa yang terkasih karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan. Tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa dan baru saja juga setiap persembahan pujian yang baru kita dengarkan. Biarlah kiranya setiap pujian yang terbaik kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Baik pemirsa yang terkasih, pada saat ini kita akan masuk kepada diskusi bersama dengan kedua narasumber kita dari HKBP Tanjung Sari Medan. Baik Amang Pendeta, terkait dengan khotbah dan tema kita hari ini, di sini saya ada menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentunya saya ingin bertanya kepada Amang Pendeta Manapar Manaharapan Jahitan STHMM terlebih dahulu. Baik Amang, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tema dan khotbah kita hari ini, siapakah jemaat Korintus sebagai seorang Rasul Paulus sehingga dia mengatakan mereka adalah surat Kristus atau surat pujian bagi dia? Ya. Baik, bagi Paulus, jemaat di Korintus itu sangat berharga. Karena ketika dia mengabarkan tentang
berita sukacita, yaitu tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka itu adalah orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka itu sangat membutuhkan itu. Sehingga Paulus mengatakan mereka itu adalah mengimaninya, mengaktualisasikannya dalam hidupnya. Dan dengan kehidupan mereka, dengan aktivitas mereka, mereka menyatakan Kristus dalam hidup mereka. Maka dengan demikian mereka adalah surat Kristus. Dari hidup mereka orang mengenal siapa itu Kristus karena mereka telah mengimaninya dan mereka telah dibaptis. Sehingga orang Korintus itu benar-benar adalah surat Kristus. Jadi artinya Kristus terlihat dalam kehidupan mereka karena mereka telah mengaktualisasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian. Baik Amang, terkait saksi Kristus ini tadi, apakah saksi Kristus ini, surat Kristus ini sama dengan saksi Kristus Amang? Bagaimana dengan perbedaan? Apakah itu adalah pengertian yang sama atau bagaimana Amang? Ya, mereka kan menyatakan imannya. Dengan mereka menyatakan imannya, mereka menyaksikan Kristus dalam keimanan mereka. Mereka memberitahukan Kristus itu benar. Kristus itu menyelamatkan mereka. Kristus itu telah membuat mereka menjadi warga kerajaan sorgawi. Sehingga mereka memberitahukan Kristus dalam hidup mereka. Ya. Berarti Amang bisa juga dikatakan mengapa disebutkan surat Kristus bahwasanya mereka sudah menerima Kristus di dalam diri mereka. Seperti itu Amang. Baik Amang, saya ingin bertanya melalui perundungan firman kita hari ini. Di ayat kelima, bagaimana kita dapat menyadari dan mengakui bahwa sumber kekuatan kita datangnya dari Tuhan Allah? Ya, kita ini adalah orang yang diciptakan Tuhan dan kita diciptakan dari sebenarnya yang sederhana dan kita ini adalah orang yang kalau kita katakan lemah, justru kita adalah orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang yang kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada artinya. Makanya kalau kita ini dikuatkan, disertain Tuhan, itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita lemah, kita bisa melakukan sesuatu hal. Kita bisa melakukan itu karena kenapa? Karena ada Kristus, ada Roh Allah, dan ada Allah yang menyempurnakan kita. Kira-kira gitu. Baik Amang, terima kasih. Satu lagi Amang, terkait dengan firman hari ini, di ayat 3 firman Tuhan berkata demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yaitu dalam hati manusia. Kalau Amang boleh menjelaskan lebih lanjut tentang makna daripada ayat ini, bagaimana yang dimaksud dengan itu Amang? Iya, dalam perikop 2 Korintus pasal 3 ini dikatakan pada saat itu ada sesuatu hal yang tren ketika ada orang yang mengatakan dia benar, dia itu adalah seseorang yang sah katanya gitu. Maka akan dituliskan dalam loh batu, oh dia ini benar, satu pada posisi itu. Kemudian pada perjanjian lama ke-10 hukum Taurat Tuhan dituliskan dalam sebuah batu. Nah sekarang bagi kita bahwa kita dituliskan dengan roh Allah ada pada diri kita. Itu yang menuliskan kepada kita. Sehingga dia produktif, dia hidup. Dia tidak statis tapi dia dinamis. Makanya dikatakan bahwa roh Allah ada pada diri kita membuat kita tertulis selalu dalam diri kita. Jadi tidak tertulis dengan sebuah tinta yang itu bisa hilang begitu saja. Oke. Baik Amang, terima kasih Amang untuk penjelasannya. Berikutnya saya akan bertanya kepada Amang Pendeta Lampogurning STH. Amang, untuk pertanyaan yang pertama tentunya saya akan mengarah kepada bagaimana pelayanan gereja yang sedang berjalan di HKBP Tanjung Sari, Medan saat ini. Bagaimana perjalanan pelayanan yang sedang terjadi di gereja saat ini Amang? Ya, terima kasih. Pelayanan di gereja HKBP Tanjung Sari berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogram, apa yang telah disepakati bersama,
dan pelayanan itu mencakup seluruh sisi-sisi kehidupan jemaat, sehingga jemaat tidak hanya juga untuk dilayani, tetapi mereka juga sebagaimana dengan tema bahwa mereka juga harus mampu berangkat untuk meneruskan firman yang telah mereka terima sebagai surat Kristus di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Implementasinya dalam kehidupan bahwa ketika jemaat HKBP dilayani, diberkati melalui firman Tuhan, lalu hubungannya itu harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu di keluarga, apakah di tengah masyarakat, atau dimanapun mereka boleh bekerja. Mereka harus menghadirkan bahwa dirinya adalah surat Kristus. Salah satu contoh bahwa jemaat HKBP dimanapun harus disadari bahwa kita ini gereja adalah mitra kerja pemerintah. Kristus harus dihadirkan melalui bagaimana orang-orang Kristen boleh menjaga medan ini sebagai rumah kita dari segi kebersihan. Tidak boleh lagi ada jemaat HKBP yang membuang sampah ke parit, ke sungai, atau dari mobil. Bagaimana para jemaat HKBP, anak-anak orang Kristen, tidak boleh merusak fasilitas pemerintah. Salah satu contoh umpamanya, jangan melempari lampu jalan, jangan merusak rambu-rambu jalan, atau mencuri bunga-bunga yang telah ditanam oleh pemerintah. Dimanapun orang Kristen, jemaat HKBP harus boleh menjadi mitra kerja pemerintah membangun medan ini, karena medan ini adalah rumah kita. Jadi jemaat HKBP tidak boleh menjadi beban, tetapi semuanya orang Kristen secara khusus Sumatera Utara harus menjadi mitra kerja. Jadi buah dari pelayanan gereja tidak hanya diam di dalam diri jemaatnya, tetapi dia harus keluar. Dia harus teruskan itu di sisi-sisi semua kehidupan. Itu menunjukkan bahwa dia adalah surat Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian. Baik Amang, terima kasih. Berikutnya masih dengan keadaan pelayanan yang ada di gereja, tapi saya ingin bertanya tentang bagaimana cerminan hidup yang terjadi di HKBP Tanjung Sari ini sebagai saksi Kristus yang Amang perhatikan. Cerminan hidupnya ya harus bisa menghadirkan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Kristus yang kita percaya tidak hanya berdiam diri, tetapi boleh terpancar kepada seluruh kehidupan tanpa melihat suku, agama, atau adat. Tetapi dia harus dihadirkan tanpa harus mengajak dia menjadi orang Kristen, tidak. Tetapi melalui perbuatan, perhatian, bantuan dalam sisi-sisi kehidupan harus kita boleh cerminkan itu terpancar dari seluruh jemaat HKBP secara khusus, secara umum kepada seluruh orang-orang Kristen yang ada di Sumatera Utara. Jadi dirinya harus memancarkan bahwa aku ini, keluargaku, sebagai gereja, sebagai surat Kristus harus boleh dirasakan seluruh ciptaan. Karena pada minggu ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita Panjaitan, HKBP sudah 125 tahun. Gereja HKBP dulu adalah buah dari sending pekabaran Injil dari Eropa. HKBP hari ini, minggu ini atau bulan ini, akan mengirimkan 12 orang pendeta untuk tenaga sending ke Afrika. Jadi kita orang-orang Kristen HKBP tidak lagi hanya untuk disendingi buah dari sending, tetapi kita harus berangkat juga keluar. Secara khusus tadi bagaimana HKBP boleh mengirim 12 orang pendeta ke Afrika untuk memberitakan Kristus bahwa mereka juga sebenarnya dipilih menjadi surat Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian. Baik Amang, terima kasih untuk penjelasannya. Satu lagi Amang, apakah HKBP Tanjung Sari ini memiliki pengalaman tersendiri dalam menjadi saksi Kristus Amang? Ya, pasti itu. Boleh dia pribadi, keluarga, organisasi, lembaga, atau secara khusus secara HKBP mempunyai pengalaman sendiri sebagai saksi Kristus. Tetapi secara khusus itu implementasinya itu
Tidak hanya sebuah statement, tidak hanya sebuah pengakuan atau hanya pernyataan, tetapi itu harus dihadirkan di dalam semua sisi-sisi kehidupan. Itu sebabnya dimanapun orang Kristen berada, dia harus bisa membuat perubahan. Apakah dia bekerja di instansi pemerintah, nama pemerintah itu harus makin baik. Apakah ketika dia bekerja di instansi swasta, pekerjaan lembaga itu atau yang mempekerjakan dia akan semakin lebih baik. Apakah dia seorang mahasiswa, ratingnya nama perguruan tinggi itu semakin baik karena ada orang-orang yang hidup, yang belajar di situ. Jadi terus dia harus diimplementasikan karena itu yang paling utama. Kita tidak hanya boleh mengerti lalu diam. Yang dibutuhkan Tuhan adalah ketika engkau kujadikan, ketika firman-Ku kutuliskan di dalam hatimu, tunjukkan itu kepada semua orang supaya mereka juga menerima berkat dari Tuhan. Demikian. Baik Amang, berarti untuk pengalaman ini sendiri tentunya pasti ada gitu, Ya, baik ya, itu secara kelompok ataupun secara pengalaman pribadi, begitu ya Amang. Baik Amang, terima kasih. Saya kembali ke Amang Pendeta. Amang, bagaimana pelayanan atau pelayanan seperti apa yang perlu kita renungkan atau kita tiru dari seorang Rasul Paulus? Iya, Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang punya jiwa yang optimis bahwa dia melakukan pekabaran Injil itu pertama dia pasti bisa karena Tuhan yang melengkapinya. Dia pasti bisa karena Tuhan yang menyempurnakannya. Makanya Paulus mengatakan di suratnya dalam surat jemaat di Filipi bahwa dia dikuatkan atau dia disempurnakan oleh Tuhan karena dia dalam kehidupannya. Karena dia sadar bahwa dia tidak mampu tapi dia bisa. Jadi yang perlu ditiru daripada Paulus adalah dia sangat optimis Tuhan membantu dan menolong dia karena yang dia kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Karena yang dia perbuat adalah untuk memperkenalkan Kristus dalam kehidupan ini. Karena itu bukan dirinya yang mau dia tunjukkan, tetapi Kristus yang dia mau sampaikan. Kristus yang mau dilihat. Kristus yang akan akhirnya disembah oleh setiap makhluk di dunia ini. Itu yang membuat dia yakin. Sekalipun tantangan dan rintangan dia hadapin, bagi dia Tuhan akan membantu dia dan menyempurnakan dia. Jadi itu yang perlu kita pegang dari Paulus. Dia adalah orang yang optimis karena Tuhan menguatkan dan membantu dia. Demikian. Berarti memang benar untuk sangat perlu kita tiru ya Amang, untuk sikap optimis yang dimiliki oleh seorang Paulus ini dalam mengimani bahwa dia percaya Tuhan akan menolong dia melewati setiap tantangan yang dia akan hadapi. Begitu ya Amang? Benar. Terima kasih Amang, sebentar kita tahan karena kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari paduan suara Deborah HKBP Resort Tanjung Sari dengan lagu yang berjudul Marmulia Goarmu. Selamat menyaksikan. Naboy mga puro aku tiur
Maringot podang di basa Onde di mangolu nami Tuhan Sai mai mau pertulong di doa Yang habilangan hinagodang di basa Marite pangoluon nami Sai pagandama Tuhan dame tuhuriami Asa gabe pasu-pasu Di rumah tangga namion Marite pangoluon Dawoy siti ruon nabiar Tutuhan de mata Asarap sa uduran Amion sa sude Lao mamuji goardi Onwe ho mangolu nami Tuhan Sai bay mahong bertulong ni roha Yang habilangan hinagodang ni basang Marhite pangoluon nami Sai pagandama Tuhan dame tuhuriami Asa gabe pasu-pasu Di rumah tangga namion Marhite pangoluon Dawoy siti ruon nabiar Tutuhan de bata Asarap sa uduran Amion sa sulit Lao mamuji goardi Terima kasih pemirsa yang terkasih karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Baik, kita akan melanjut diskusi kita kembali bersama dengan kedua narasumber kita hari ini. Baik, Amang, saya akan bertanya kembali kepada Amang Pendeta yang pertama. Masih kembali dengan teks khotbah kita hari ini, Amang, di ayat 6. Ada saya garis bawahi, dikatakan demikian. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Mengapa dikatakan pada ayat 6 ini, hukum tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan? Bagaimana maksudnya ini, Amang? Iya, perlu kita garis bawahin bahwa jemaat di Korintus ini adalah ada perdebatan tentang orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang dimana mereka selalu mengandalkan yang tentang hukum-hukum adat keyahudian. Nah, sementara itu adalah turunan daripada hukum-hukum Musa yang pada hakikatnya mereka tidak pernah dapat berhasil. Itu menandakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Artinya mereka membutuhkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya hukum yang dimaksud di sini dikatakan yang mematikan, tapi hukum yang roh yang menghidupkan. Roh akan membantu kita, roh akan menolong kita untuk melaksanakan apa yang menjadi firman kebenaran Tuhan tersebut yang akan kita pergumulkan bersama dalam hidup ini. Makanya dikatakan bahwa roh itu selalu menghidupkan dan menolong kita dalam melaksanakan firman Tuhan. Kira-kira gitu. Baik, Amang, terima kasih untuk penjelasannya akan hal tersebut. Lalu Amang, saya ingin bertanya tentang bagaimana perjalanan hidup yang sering kita alami. Terkait tuduhan-tuduhan yang dialami seorang Rasul Paulus, jika kita hubungkan dengan kehidupan kita, kadangkala kita juga mengalami situasi di mana kita menerima banyak tuduhan. Kadangkala kita kalau sudah jelaskan juga belum tentu orang-orang mau menerima apa yang sudah kita jelaskan. Pasti di lain sisi kita akan merasa takut, nama kita akan tercemar dan menjadi jelek seperti itu, Amang. Ketika kita dihadapkan dengan situasi kehidupan yang seperti itu, apa yang seharusnya perlu untuk kita lakukan, Amang? Iya, yang pertama yang kita lihat adalah figur daripada Paulus yang telah berhasil. Ketika dia dituduhkan kepada sesuatu hal yang tidak benar bagi dia. Memang
Paulus sebelum menjadi Rasul Kristus, dia memiliki sebuah tugas dari majelis-majelis adat dan majelis sidang keyahudian untuk mencari dan menangkap orang-orang para pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen pada saat itu, menganiayanya agar tidak berkembang, karena bagi mereka pada saat itu bahwa ini menjadi sebuah tantangan, ini menjadi suatu hal yang tidak baik. Maka Paulus ditugaskan untuk menangkap itu. Jadi Paulus memiliki sebuah surat yang kuat tanpa membawa kepada yang namanya ke sidang hukum atau pengadilan. Paulus bisa memberikan hukuman langsung dan menganiaya orang-orang tersebut atau orang-orang yang dikatakan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka ini adalah yang kita katakan tadi itu, Paulus punya namanya masa lalu yang jelek, yang bahkan membuat dia tidak populer pada saat itu, sehingga Paulus ini tidak kita perlu dengarkan, kan gitu. Paulus tidak perlu kita perhatikan. Tetapi apa yang sangat menarik dalam hal itu, justru figur Paulus itu mungkin bagi kita ada yang mau menjadi tantangan, ada yang mau menghambat kita, ada yang mau menuduhkan kita untuk melemahkan posisi kita, karena pada masa lalu kita yang membuat itu seperti itu. Tapi mari kita lihat, kita saat ini sebagai manusia baru yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi surat daripada Kristus. Kita akan hidup di dalam surat Kristus. Kita akan melakukan seperti apa yang menjadi surat Kristus, sehingga tuduhan-tuduhan itu akan dimentahkan ketika kita tetap menjadi sebagai surat-surat Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi makanya kita katakan kita adalah surat Kristus, dan Kristus harus nyata dalam hidup kita. Kristus harus bersinar dalam hidup kita. Jadi sehingga itu yang akan menggagalkan atau membatalkan tuduhan-tuduhan tersebut. Seperti Paulus yang dia tidak mau fokus kepada tuduhan itu, tapi dia fokus bahwa dia menerima firman Tuhan, bahwa dia percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat, dia percaya bahwa Kristus itu sebagai pembawa dia, pemberi kepada dia sukacita, dan menjadikan dia sebagai pewaris kerajaan sorga, karena Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa. Sehingga kita katakan tadi, tuduhan-tuduhan itu akhirnya gugur sendiri. Kira-kira demikian. Berarti Amang boleh kita simpulkan, bagaimanapun yang kita alami seperti tuduhan yang dialami Paulus, marilah tetap untuk menyatakan hidup sebagai saksi Kristus. Seperti itu Amang. Baik Amang, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu Amang, satu lagi. Kadang-kadang juga kita dalam hidup ini pasti kalau sudah dihadapkan dengan situasi yang sulit, kita melihat bahwasanya sepertinya Tuhan tidak menyertai saya ini gitu. Sepertinya Tuhan sedang tidak bersama saya untuk menjalani hal ini. Namun bagaimanakah kita dapat melihat Tuhan menyertai perjalanan hidup kita melalui kisah Rasul Paulus ini, Amang? Iya, yang pasti kita harus imanin bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti terhadap orang yang diselamatkannya. Itu yang harus kita garis bawahin dalam mengimani. Sedangkan kita sendiri, kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus dari dosa. Dan kita telah dijadikan sebagai warga kerajaan sorgawi. Ketika dia bangkit, dia mengalahkan kuasa dosa. Ini yang membuat kita yakin bahwa kita itu tidak pernah ditinggalkan oleh Kristus. Kita selalu bersama dengan dia. Makanya dikatakan ketika dia lahir ke dunia ini, dia Immanuel. Dia bersama dengan kita, dia stay dengan kita. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita adalah milik yang sangat dia sayangi. Darahnya sendiri yang dijadikannya menebus kita. Demikian. Baik Amang, terima kasih untuk penjelasannya. Amang, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber, baik itu yang pertama Bapak Pendeta Mana Parmana Harapan Jatan STHMM, begitu juga dengan Bapak Amang Pendeta Lambok Gurning STH. Mungkin saya boleh meminta closing statement yang pertama terlebih dahulu kepada Bapak Pendeta Lambok Gurning STH. Saya persilakan Bapak, singkat saja. Iya, sebagai sesuai dengan
tema hari ini di minggu ini, kamu adalah surat Kristus. Mari seluruh jemaat HKBP dan seluruh orang Kristen teruskanlah surat Kristus itu melalui tindakan perbuatan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, sehingga orang banyak segala ciptaan merasakan bahwa kita memang benar-benar surat Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian. Terima kasih Amang Pendeta. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Amang Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STHMM. Saya persilakan Amang. Iya, dikatakan kamu adalah surat Kristus. Dalam hidup kita, yang paling harus dilihat dan dirasakan, diterima, dinikmati oleh lingkungan sekitar kita adalah Kristus Yesus. Karena kita adalah suratnya. Karena surat itu memberitahukan sesuatu hal. Kita adalah surat Kristus, berarti kita memberitahukan tentang Kristus. Baik dalam pola kehidupan kita sehari-hari, Kristuslah yang nyata. Terima kasih. Baik Amang Pendeta, terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber pada hari ini dari HKBP Tanjung Sari Medan. Terima kasih Amang karena telah bersedia untuk melakukan diskusi terkait dengan tema kita hari ini. Biarlah kiranya apapun yang sudah kita diskusikan hari ini benar-benar bisa menjadi berkat untuk setiap pemirsa yang menyaksikan kita pada saat ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan. Usai sudah saya menemani Anda hari ini, biarlah kiranya apapun yang telah kita dengarkan hari ini benar-benar boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Deborah HKBP Resort Tanjung Sari dengan lagu yang berjudul Mari Suang. Dengan ini saya Jessica Sejabat beserta seluruh kru yang bertugas izin pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat menyaksikan. Shalom. Aminan majalah masih tukolan ma, masih yang juan kita sudah molo adong kurang lobi sotu ini ingot mo asa saya sampan tua mo jala sona. Patun hangoluan say taingo
pasur